Menjadi pejabat publik sejak tahun 2005, Presiden Jokowi memiliki citra sebagai sosok yang sederhana. Berkali-kali ingatkan pejabat tak pamer kekayaan. Kasus yang sang anak mencoreng citra yang dibangun selama ini. Keadaan situasi seperti ini harus ngerti, sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini. Hati-hati. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Inilah pernyataan Presiden Joko Widodo Oktober 2022 silam saat berikan pengarahan ke perwira tinggi di Istana Negara usai mengkritisi pejabat Polri yang gunakan barang mewah. Tapi hal ini bak senjata makan tuan saat sang anak Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono jadi sorotan dengan unggahan naik pesawat jet serta gaya hidup mewahnya. Hal ini berbeda 180 derajat dengan sikap dan arahan Presiden Jokowi pada para pejabat pembantunya. Tingkah laku menantu dan anaknya bak menampar muka Presiden. Saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita. Jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas. Tak hanya Erina dan Kaesang, sorotan publik juga melebar menuju Kahiyang dan Bobi yang juga diduga naik pesawat jet pribadi. Sejumlah outfit keluarga Jokowi juga jadi sorotan, mulai dari tas, sepatu, hingga berbagai perhiasan yang digunakan bernilai ratusan, juga hingga ratusan miliar rupiah. Apalagi pamer kemewahan keluarga Presiden justru terjadi di tengah masyarakat yang kesulitan karena tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja. Sekali lagi, tak selaras dengan sikap Presiden selama ini. Presiden bahkan sempat ingatkan bahwa media sosial bisa menguak perilaku bermewah-mewahan yang disembunyikan. Teknologi sekarang ini menyebabkan interaksi sosial berubah total. Sosial media bisa mengabarkan bukan hanya TV, bukan hanya media cetak, media online. Pribadi-pribadi kita sekarang bisa menjadi surat kabar, bisa menjadi media yang setiap saat bisa memunculkan perilaku-perilaku kita sehari-hari kayak apa, meskipun sembunyi-sembunyi. Seakan tak bersimpati, unggahan-unggahan yang menunjukkan koleksi barang mewah dari keluarga Presiden timbulkan kekecewaan dan kemarahan di masyarakat. Karena dulu saya juga memandang Jokowi sebagai sosok yang Pak Jokowi sebagai sosok yang sederhana dan bahkan untuk seluruh keluarganya sendiri. Ya, namun secara yang kita saksikan saat ini memang sepertinya inilah mungkin wujud apakah ini wajah asli Pak Jokowi yang selama ini kita lihat seperti itu. Terlalu mubazir sih ya untuk pembelian roti 400.000. Orang itu 40 porsi mie ayam juga bisa kali ya. Terus kalau untuk pesawat jet itu lebih baik pesawat biasa aja. Tapi wajar juga sih kalau makanan di luar negeri lebih mahal daripada di Indonesia ya. Ya mungkin Mbak Erina nggak perlu ya sampai show up, jadinya kan masyarakat jadi tahu ya, jadi akhirnya meluber kemana-mana sampai KPK lah, sampai disorot sebagai anak presiden lah dan sebagainya. Sebelumnya gaya hidup sederhana selalu dilekatkan pada Jokowi sejak mengawali karirnya di dunia politik. Mulai dari wali kota Surakarta pada 2005 hingga 2012 lalu jadi gubernur Jakarta, bahkan hingga kampanye pemilihan presiden 2019. Kesederhanaan Jokowi masih dipertontonkan. Bahkan di sejumlah baliho menulis slogan Jokowi jujur, merakyat sederhana. Buktikan kesederhanaannya bukan gimmick belaka. Jokowi bahkan pernah naik pesawat komersial kelas ekonomi saat menghadiri wisuda putranya di Singapura November 2014 lalu. Tak hanya Jokowi merakyat dan sederhana juga jadi branding yang dimiliki keluarganya.
Pada 2014, Kahiyang Ayu, putri pertama Jokowi, tak lolos seleksi CPNS Pemkot Surakarta. Hal ini pun semakin meningkatkan citra bahwa keluarga Jokowi tak seperti keluarga pejabat kebanyakan. Kahiyang saat itu tak memanfaatkan jabatan orang tua atau jalur orang dalam. Dulu anak-anak Jokowi juga mengklaim tak tertarik masuk di dunia politik. Semuanya mendirikan bisnis di dunia kuliner dan hingga clothing. Ingin sukses tanpa mendompleng nama besar orang tuanya, citra Jokowi dan keluarga sebagai pemimpin yang sederhana dan layak jadi panutan berhasil menarik simpati masyarakat yang gerah dengan kemewahan pejabat kebanyakan yang hidup jauh dari jangkauan rakyat. Tapi di masa kepemimpinan periode keduanya, semua berubah total. Anak bahkan mantu Jokowi kini terjun ke dunia politik. Bak menelan ludah sendiri, anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka kini terpilih jadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sedangkan anak bungsunya Kaesang Pangarep menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia meski baru masuk partai selama 3 hari. Bahkan mantunya Bobi Nasution maju pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Topeng kesederhanaan Presiden Jokowi di depan publik kini seakan terbongkar. Bahkan ada yang menilai kesederhanaan yang selama ini dibangun hanya kamuflase politik. Yang kedua adalah dia berubah karena selama itu bukan dia aslinya seperti itu. Karena dia hanya ingin mendulang elektoral, namanya populisme. Itu tipuan, istilahnya itu adalah, itu halunasi, bahwa semuanya itu dia mengkondisikan bahwa dia nggak punya jam tangan, dia sepatunya murah, dia kalau kemana-mana apa adanya. Kemudian keluarganya nggak ada yang suka politik kan begitu dulunya, nggak suka cari-cari jabatan, maunya dagang saja. Tapi kan itu inkonsisten semua. Peneliti Foxpol Center menegaskan bahwa setiap politisi bergerak berdasarkan pencitraan dan bukan menampilkan karakter sesungguhnya. Figur Jokowi dengan kesederhanaannya saat itu menjadi antitesis presiden yang terlihat sebagai pejabat karena gayanya yang merakyat. Kenapa dia layak jual? Karena pertama adalah pencitraannya sebagai figur yang sederhana. Yang kedua berpikir untuk rakyat, sederhana dan dekat dengan rakyat, perhatian dengan rakyat, peduli dengan rakyat. Itu yang disebut Jokowi adalah kita adalah Jokowi. Tapi ternyata itu juga tipuan, nggak asli. Buktinya ketika dia sudah mulai mengatakan diksi frasa statement bahwa saya sudah tidak lagi terbebani, sejak itulah aslinya londo irengnya keluar. Anaknya dipaksakan untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik konstitusi, melanggar konstitusi, demokrasi dihancurkan, ya kan? Kemudian Omnibus Law mengambil kewenangan pemerintahan daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Sekarang pemerintahan daerah, Pemda nggak ada gunanya, antara ada dan tiada. Di akhir masa jabatannya, kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi berdasarkan survei Litbang Kompas masih menyentuh angka 75%. Rajin temui rakyat, belakangan Presiden kerap berpamitan dan memohon maaf kepada warganya, mengingat masa baktinya yang tersisa sekitar 1 bulan lagi. Tanggal 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit, ya. Dan mohon maaf, pangapunten, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kebijakan-kebijakan. Presiden Joko Widodo bakal mengakhiri 2 periode kepemimpinannya pada Oktober mendatang. Tepatnya pada tanggal 20, saat Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik di Istana Negara Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.